sia-siakan kesempatan beliau pada malam hari ini. Kepada beliau tidak berlama-lama lagi, kita persilakan Allah ya tafadhal mashkuran sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Ashkuru salam ala nabi. فحمدا لرب حصنا بمحمد فحمدا لرب حصنا بمحمد فحمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات الجهل والتياج إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, ya alhamdulillah. Di malam yang penuh keberkahan di Sayyidil Ayyam, Allah kumpulkan kita. Allah ringankan langkah kaki kita. Allah gerakkan hati kita. Allah sucikan hati kita. Wallahi tidak akan disucikan setiap hati jika Allah tidak mengizinkan langkah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin kita semua di malam ini mendapatkan pandangan keridhaan Allah. Keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Pandangan rahmat Allah tercurah di dalam hati kita sehingga kita pantas mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus orang tua kami, penenang hati kami, Al-Habib Ahmad As-Saqqaf, ma'ata'allah bituli hayat syarif. وبالخصوص الحبيب المحبوب أخينا البركة الحبيب الوي بن عبد الله الأندروس وأخينا المحبوب وأخينا البركة adik yang selalu memberikan ketenangan di dalam hati kakaknya Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Tahir ma'ata'allah bituli hayat syarif. بالخصوص Al-Ustaz Salahuddin Mada Allah bintul hayat syarif. Semoga kita yang hadir dalam tempat ini Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah, dan insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan doa yang selama ini kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh dibilang Habib, gak ada nama yang paling mulia yang bisa menggetarkan sanubari kecuali Sayyidina Muhammad.
Tidak ada soal pandangan mata mengeluarkan air mata kecuali mendengar dengan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Jadi kita dengar banyak sekali kisah yang membawa kita hanyut di dalam kerinduan kepada Rasulullah SAW. Al-Habib Umar bin Habib Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam salah satu pasalnya beliau mengatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi kullu maghlaq. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi beliau mengatakan hal yang tersebut. Kunci kebaikan ada pada Sayyidina Muhammad. Kunci kenikmatan ada pada Sayyidina Muhammad. Al-Habib bin Habib Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa. Kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang Maha Penolong. Jika setiap manusia meminta pertolongan kepada orang lain, belum tentu diberikan pertolongan. Tapi Sayyidina Muhammad pasti pertolongannya yang diminta pasti Allah tolong. Mendengar tadi kisah-kisah yang begitu sangat mengharukan, membuat girah hati kita untuk selalu menyanjung, mengagungkan, memuliakan Sayyidina Muhammad SAW. Gak terasa air mata turun. Mudah-mudahan air mata kita air mata yang diharamkan, yang dapat mengharamkan jika kita dimasukkan ke dalam neraka. Air mata ini yang dapat memadamkan api neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau dibilang melankolis, ya melankolis pastilah. Yang namanya orang cinta pasti harus dengan perasaan. Gak mungkin kalau cintanya cuma bergayung, sambutnya cuma satu. Cinta kalau nggak ada cinta bertepuk sebelah tangan, mana ada bunyinya sih. Kalau kita tepuk tangan pasti yang kanan ngayun, yang kiri ungkep. Kiri yang ngayun, yang kanan nangkep. Pasti sampai keluar satu irama yang kita inginkan. Itulah indahnya cinta. Kalau boleh dibilang oleh teman-teman kita nih yang lagi bucin, tahu bucin? Budak cinta. Budak cinta kan bilang love is blind. Cinta itu buta. Kalau kata orang Cilacap, cinta itu kotor. Betul, remang-remang. Cinta juga butuh pengorbanan, betul. Cinta juga butuh keahlian, betul. Cinta juga butuh modal, betul. Jangan bilang cinta kalau nggak punya modal. Cuma bilang I love you tapi nggak mau ngelamar, kan tolol. Betul nggak? Yang namanya cinta nih buat yang perempuan. Saya kalau ceramah-ceramah dimanapun saya yang saya hantem perempuan, betul-betul. Kiai, Ustaz, insya Allah mudah-mudahan punya aplikasi TikTok di handphone ya. Udah follow belum? Ya bisa di follow, bisa di like. Syukur-syukur bagi singa. Habis kalau nangis terus-terusan, anaknya pulang takut gak bisa jalan. Habib Bagir sih siap gendong. Bagir tanggung jawab dunia akhirat ya. Bagir tanggung jawab dunia akhirat. Kalau kita melenceng, kita ingatin ya, kita ingatin peristiwa yang tadi diceritakan yang membawa hati kita terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Habib Riki selalu bilang kepada yang perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki yang datang ke rumah cuma bilang modalnya I love you, ya tolak. Apalagi cuma modal bawa bunga setangkai, bakhil setengah mati. Sekarang saya mau tanya, Ustaz, Bapak, saya mau tanya, yang mati apa yang hidup yang dikasih bunga? Yang hidup apa yang mati? Secara nggak langsung kan perempuan kalau dikasih bunga disumpahin mati. Betul kan? Kalau ada laki-laki datang ke perempuan bilang I love you, bilang dong, Nek, maaf, saya nggak butuh I love you, saya butuhnya mobil itu baru disalutin. Ini yang diajarin Nabi, kan begitu. Ya mumpung masih anak muda aja banyak nih. Kadang kenapa
Habib, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, di TikTok saya bahasanya ringan yang bisa kepukul anak-anak muda. Kalau orang tua mah nggak usah dinasehati, budak cintanya udah kelamaan. Gombalnya duluan dia. Kan begitu kan ya? Nah ini kalau seandainya aja kecintaan yang kita berikan kepada makhluk diberikan kepada Sayyidina Muhammad, selamat dunia, selamat akhirat. Jujur demi Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Di dalam satu riwayat dikatakan para aulia saat di padang mahsyar, tadi kita dengar Habib Bagir bilang pada mahsyar itu setiap manusia dikasih satu matahari yang jaraknya cuma 1 mil. Kita ngambil yang dikitnya aja dah, nggak usah yang 1000 kilo. 1 mil nih, kebayang nih 1 mil ada di atas kepala kita. Masya Allah, dari sini ke matahari tadi siang panas, berkeringat. Nggak usah, itu malam hawanya masih ada, hangat bukan main. Lah kebayang 1 mil di atas kepala. La ilaha illallah. Bu, sampai Nabi SAW mengatakan pensaksian saat dimana di padang mahsyar sangat dahsyat. Sampai yang kafir sekalipun, mereka yang tidak beriman kepada Allah, meminta untuk dihentikan siksaan padang mahsyar. Jika ya Allah, jika kami harus masuk ke dalam neraka, maka segerakan kami masuk ke dalam neraka. Tak kuat terima siksaan padang mahsyar. Sampai di dalam riwayat Nabi mengatakan, jika ada seorang wanita yang sedang menggendong seorang bayinya saat dia dihadirkan di padang mahsyar, maka wallahi bayi tersebut akan menjadikan satu pijakan agar mereka tidak tenggelam daripada dosa-dosa mereka. Udah nggak ada yang kenal anak, nggak ada yang kenal ibu, nggak ada yang kenal bapak. Semua hanya berpasrah diri bagaimana nasibnya dia nanti di yaumil qiyamah. Para aulia, para salihin, makanya kita setiap kali mengadain apapun kita ada tawasulan, kita ada nyebut nama orang-orang yang telah mendahului kita. Habib Saleh Tanggul, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Husin Al-Tas Bungur, Habib Ali bin Abdurrahman Haji, Habib Abu Bakar Gersik yang sebentar lagi akan khaul. Semua kita sebutin. Kenapa? Wasilah dari mereka. Mereka yang berkontribusi kelak nanti di yaumil qiyamah meminta syafaat kepada seluruh anbiya. Nabi SAW dari kejauhan sudah melihat para anbiya sedang didatangi oleh para orang-orang saleh. Sedangkan siksaan pada mahsyar terus berjalan. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam karena dosanya sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya karena dosa mereka, sampai ada yang tenggelam sampai dadanya, bahkan ada yang sampai 2 hasta di atas kepala. Wallahi kalau kita tenggelam di dunia, di laut lepas, pasti akan ada selesai siksaan. Mati kita, selesai siksaan. Tapi tatkala mereka tenggelam di yaumil qiyamah, tatkala di padang mahsyar, wallahi tidak lagi ada kematian melainkan menikmati siksaan tersebut sampai waktunya diselesaikan oleh Allah, masuk ke mizan. Allah ma'ajirna minan nar. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka insyaallah. Semua aulia ini ketemu Nabi Allah Adam. Wahai Nabi Allah Adam, berikan kami syafaat. Mintalah kami syafaat kepada kami. Berikan minta kepada Allah agar syafaat diturunkan kepada kami. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, 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 nafsi. Aku telah diberikan syafaat, telah diutus dan diturunkan kepadaku tatkala aku memohon untuk dijumpakan dengan Siti Hawa. Syafaat diberikan oleh Allah untuk Nabi Allah Adam. Lalan lagi ke Nabi Allah Musa. Wahai Nabi Allah Musa, minta kepada Allah syafaat, hentikan siksaan padang mahsyar di saat ini. Kesian mereka yang dalam keadaan tenggelam. Apa Nabi Musa bilang? Nafsi, 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 sendiri-sendiri. Aku telah diberikan syafaat. Aku telah diberikan syafaat oleh Allah tatkala aku membawa seluruh umatku saat melintasi, dan situlah Allah buka lautan sehingga aku bebas dan umatku selamat dari kejaran Fir'aun. Pergilah kau ke Nabi Ibrahim. Jalan lagi ke Nabi Allah Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, mintalah kepada Allah agar diberikan syafaat kepada penghuni padang mahsyar saat ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim?
Nafsi, 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 nafsi. Aku telah diberikan syafaat oleh Allah tatkala aku dibakar dengan ganasnya oleh Raja Namrud. Jalan lagi ke Nabi Isa. Sampai ke Nabi Isa, wahai Nabi Allah Isa, engkau adalah Ruh Allah. Berikanlah syafaat, mintalah syafaat kepada Allah agar siksaan pada masyarakat ini selesai. Apa jawaban Nabi Isa? Aku sesungguhnya sudah mendapatkan syafaat dan syafaat itu telah diberikanku saat aku di dunia. Aku diselamatkan oleh Allah, diangkat sampai ke langit kedua. Datanglah engkau kepada Habibullah Sayyidina Muhammad SAW. Saat para awliya melihat Nabi Muhammad, melihat mereka sedang ingin datang kepada Nabi, sebelum mereka meminta, Nabi telah datang kepada Allah, sujud kepada Allah. Ya Muhammad, ini pada masyarakat sudah tidak lagi ada yang sujud kepada. Ada apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Diangkat kepalanya, sujud lagi Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, pada masyarakat sudah tidak lagi ada yang ibadah kepadaku. Angkat wahai kekasih. Diangkat lagi oleh Rasulullah SAW. 3 kali Nabi sujud. Ya Muhammad, apa yang kau inginkan wahai kekasihku? Saat Nabi bangkit dari sujud, Nabi mengatakan, Ya Rabbi, selesaikan siksaan pada mahsyar. Berikan mereka, jalankan mereka ke mizan penimbangan amal baik, amal buruk mereka. Hentikan siksaan mereka, wahai Rabbi. Jawaban Allah Rabbul Alamin, ya Muhammad, minta kepadaku tanpa harus engkau sujud, pasti akan aku kabulkan apa yang kau inginkan ya Muhammad. Saat mereka berjumpa dengan Nabi, mereka belum bicara, ya Rasulullah, kami meminta syafaat. Nabi belum dengar, tapi Nabi mengatakan, Analaha, 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 aku yang dapat memberikan syafaat kepada kalian. Maka di saat itulah Allah bebaskan siksaan pada mahsyar. Majulah mereka ke saat di mana kemizan penimbangan amal baik, amal buruk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Nabi selesai? Belum hadirin, belum. Nabi masih menunggu di mizan. Saat umat Nabi banyak di dalam bilangan dosanya sampai membuat beban dan timbangan dosa tersebut lebih memberatkan daripada pahalanya, Nabi sujud kembali kepada Allah. Ya Rabbi, kikis dosanya, ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga karena dia adalah umatku ya Allah. Syukur, pengorbanan Nabi bukan hanya sampai di dunia. Wallahi, Nabi yang berdarah demi kalian, Nabi yang kelaparan demi kalian, wahai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terusir dari tempat kota dia dilahirkan demi kalian, wahai umat Nabi Muhammad. Nabi yang ridha tidak dalam keadaan kenyang, dalam keadaan kelaparan. Wallahi, demi kalian, wahai umat Nabi Muhammad. Nabi tidak tidur ridha, tidak pernah memejamkan mata. Semua waktu diberikan untuk Allah, untuk kalian diselamatkan di yaumil qiyamah. Di dalam satu riwayat Siti Aisyah saat tidur bersama Nabi Muhammad SAW, baru ingin sejenak Siti Aisyah tertidur, terlelap melihat Nabi saat bangun Nabi sudah tidak ada di samping Siti Aisyah. Dicari kemana Rasulullah, ternyata Rasulullah ada di dalam masjid. Ditungguin sama Siti Aisyah sampai entah beberapa ribu rakaat yang telah Nabi lakukan. Sampai Nabi didatangi oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kapan kau istirahat wahai kekasih Allah? Pejamkan matamu sejenak ya Rasulullah, pejamkan matamu sejenak. Jawaban Sayyidina Muhammad, ya Aisyah, jika Muhammad terpejam, terlelap dalam tidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Jika Muhammad tertidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan wahai kekasih Allah? Setiap malam aku harus menggelar sorbanku, kata Rasul. Aku sujud kepada Allah.
1000 rakaat aku lakukan setiap malam salat taubat di hadapan Allah. Ya Rasulullah, engkau manusia yang tidak ditempel dosa. Engkau berbuat dosa tidak dihitung di dalam dosamu. Buat apa engkau banyak di dalam bilangan salat taubatmu di hadapan Allah? Ya Aisyah, Muhammad khawatir. Muhammad khawatir tatkala di akhir zaman umat Muhammad yang selalu berbuat dosa, namun saat mereka kembali kepada Allah dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Maka Muhammad berharap salat taubat Muhammad 1000 rakaat ini dapat menambal taubat umat Muhammad di yaumil qiyamah. Kita yang buat dosa, Nabi yang bertaubat kepada Allah. Kita yang berbuat dosa dengan nikmat, dengan penuh kesenangan. Nabi yang menangis sampai berlinang air mata. Bukan lagi air mata, melainkan darah yang keluar dari mata Sayyidina Muhammad. Tubna ilallah. Taubatlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah, ma'asyal hadirin. Jika di hari ini hari Arafah, maka beruntunglah kita. Beruntung kita. Saat mereka berarafah di sana, kita di sini yang selalu mata kita melihat dengan yang tidak banyak dalam kebaikan. Tapi Allah kumpulkan kita di malam ini, yakin, Al-Fajr, yakin malam ini dosa kita akan diampuni oleh Allah. Istighfar kita, salawat kita akan diampuni segala dosa kita di hadapan Allah. Mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Basahkan lisan kita di malam ini dengan mengagungkan dan memuliakan nama Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Teriak sekuat tenaga. Sebut nama Allah. Mumpung di hari ini Allah masih kita punya lisan, masih bisa berbicara dan masih bisa mengucap dengan menyebut nama Allah. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya
Engkau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami, ya Allah. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Wahai Rabbi, dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka, ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah nama siapa yang kalian sebut? Wahai saudara-saudariku, tidakkah kalian rasakan tatkala kalian menyebut nama yang mulia? Tidakkah kalian merasakan getaran di dalam hati kalian tatkala kalian menyebut nama Allah? Ia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang mencipta kalian. Dialah yang meniupkan roh ke jasad kalian. Dia adalah penulis setiap rezeki yang akan kalian dapatkan. Dia adalah zat yang dapat mematikan dan menghidupkan kalian. Dia adalah Allah. Ya Allah, ya Wahai Rabbi, terangkan hati kami, ya Rabb. Terangkan hati kami, ya Allah. Dengan cahaya keimanan, agar kami menjadi hamba yang taat ibadah kepada-Mu, ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Jaga kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Bawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar dalam hidup kami. Wahai Rabbi, jadikanlah kami sebagaimana permata hati kedua orang tua kami, ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Wahai Rabbi, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kedua orang tua kami, ya Rabb. Wahai Rabbi, dan ampuni segala dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah anda dan ibunda kami, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayah anda kami. Kami tidak pernah menyadari pertimbangan bagaimana dengan jerih payah ayah anda kami mencari rezeki yang halal untuk diri kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan kepada kami. Tidak jarang kami menghina ayah anda kami. Tidak jarang kami mencaci maki ayah anda kami. Ampuni kami, ya Allah. Wahai Rabbi, dan juga kepada ibunda kami, ampuni dosa kami kepada ibunda kami.
nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia dengan penuh kebahagiaan, ya Allah. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Tidak jarang kami menyayang hati kedua orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Wahai Rabbi, terangkan kubur mereka dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka kesendirian di alam kubur. Dengan kesepiannya, kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Wahai Rabbi, jadikan kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka Jahannam. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampainya ke dalam surga, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Wahai Rabbi, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada sakal Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, sampai saat ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, pandang kami satu persatu yang berada di dalam majlis ini, baik berada yang langsung dimanapun mereka berada. Pandang kami, tulis nama kami satu persatu di dalam pintu surga-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki kami, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kami. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل السؤال وإلى حضرة الرسول بسر فاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kita berkah dan karunia yang luar biasa dengan mendengarkan nasihat-nasihat dan ilmu mutiara hikmah dan juga munajah dari guru-guru kita, khusus dari guru kita Al-Habibuna Mahbub Al-Habib Abdullah Rifqi Al-Idrus. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa panjang umur dalam sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan beliau, memberikan keberkahan pada keluarga beliau, dan Allah memudahkan gerak dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, Habib Rifqi, Habib Mahdi, Ustaz Salahuddin, dan kiai-kiai kita, Habib kita bil khusus Sohibul Makan Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus yang telah memfasilitasi kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga keluarga dan anak-anak beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita akhiri majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa penutup yang insyaallah akan dibacakan oleh Habibuna Mahbub Habib Musa bin Alwi Al-Idrus Ali. Tafadhal mashkurun. Sallu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Biriqalat hilati adrikni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah para hadirin, setelah dari baca doa penutup yang dibacakan oleh Habib Musa Al-Idrus, maka selesailah majlis mulia kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan nasihat dan mutiara ilmu dan hikmah daripada guru-guru kita, Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya untuk bisa mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nanti setelah ini kita jangan bubar dulu. Setelah ini kita akan baca sholawat dulu. Setelah itu kita setelah mendengarkan hidangan batin
Nanti insya Allah tuan rumah akan juga menyediakan hidangan zahir. Jadi jangan bubar dulu para hadirin jamaah sekalian. Insya Allah nanti akan dikeluarkan hidangan zahir kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin.